Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Rabu 3 Desember 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam dan pelindung karya misi. Sekaligus kita merayakan pesta Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Di dalam hidup suatu kebetulan sering besar perannya. Fransiskus pergi ke Universitas Paris dengan harapan kelak dapat menjadi mahaguru. Pertemuannya dengan Ignatius menjadi titik balik bagi hidupnya. Bersama teman-temannya ia menjadi Yesuit. Dan sebagai misionaris pertama ia melawat ke Asia. Dalam waktu singkat ia berhasil gilang gemilang di India, Thailand, Maluku, dan Jepang. Fransiskus meletakkan dasar-dasar gereja Asia. Ia meninggal di dekat perbatasan Cina ketika tidak mendapatkan izin masuk ke negara itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelamat umat manusia, segala bangsa Kau jadikan milik-Mu berkat pewartaan Santo Fransiskus Xaverius. Semoga semangat kerasulannya berkobar-kobar dalam hati semua orang beriman, sehingga di mana-mana umat-Mu berkembang subur dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Sabda Tuhan Yesus ini meneguhkan jiwa kita semua. Sabda Tuhan ini pun menjadi sumber kekuatan bagi
Santo Fransiskus. Ia meninggalkan keluarganya. Ia adalah orang kaya raya, namun ia tidak mau terikat dengan materi kekayaan itu. Ia justru melakukan tugas misi, berlayar berbulan-bulan dengan kapal laut. Saudara-saudari, kadang hidup menderita di tengah laut ia alami, dan ia bekerja keras mengarungi lautan demi Kristus yang diimaninya. Belajar dari Santo Fransiskus. Dalam hidupnya, pusat perhatiannya hanya pada misi Kristus. Dia selalu berdoa dan berharap semoga banyak orang percaya dan dibaptis, serta mendapatkan keselamatan yang bersumber dari Tuhan Yesus. Menyelamatkan orang lain dari kegelapan dosa adalah suatu kebahagiaan besar baginya. Fransiskus Xaverius selalu dikenang oleh orang India, Malaka, Maluku, orang Jepang, dan orang Cina, karena jasanya sudah memperkenalkan Injil Kristus ke tempat mereka. Demikian pula ketika ia menginjakkan di Indonesia. Di Indonesia, nama Fransiskus Xaverius sungguh dikenang, termasuk di gereja Katolik kita ini yang merayakan pestanya, sekolah-sekolah, pendidikan sosial, dan bahkan rumah kesehatan memakai nama Fransiskus Xaverius. Semoga kita mendapatkan banyak inspirasi dan dikuatkan melalui iman Santo Fransiskus Xaverius yang percaya, tunduk, dan setia menjalankan tugas Tuhan Yesus dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan sehari-hari supaya banyak orang yang diselamatkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, hati Santo Fransiskus Xaverius Kau kobarkan dengan keinginan untuk menyelamatkan sesama. Semoga cinta kasih-Mu itu Kau nyalakan juga dalam hati kami berkat perjamuan suci ini. Bantulah kami mengikuti panggilan-Mu sehingga layak menerima ganjaran yang Kau janjikan kepada para hamba-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.